Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas isim-isim yang mu'rab serta tanda-tanda perubahannya. Sekarang kita akan mempelajari isim-isim yang mabni ya. Di kitab Al-Muyassar bisa dilihat di halaman 14 dan halaman 15. Di dalam kitab ini akan dijelaskan 5 jenis isim yang mabni. Ada namanya isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Isim dhamir artinya kata ganti. Ya, dan setiap kata ganti itu bentuk akhirnya tetap tidak dapat berubah. Contohnya huwa, dia, anta, dan seterusnya. Nah, di sini kita perlihatkan contoh yang biasanya lazim dipelajari orang. Meskipun nanti akan ada jenis-jenis dhamir yang lain, insya Allah akan kita jelaskan belakangan ya. Dhamir itu secara umum dibagi menjadi 3. Pertama adalah dhamir ghaib atau orang ketiga. Berikutnya dhamir mukhatab, orang kedua, orang yang diajak bicara namanya. Yang ketiga namanya dhamir mutakalim, dhamir orang yang berbicara. Dhamir ghaib ini bisa dibagi secara umum, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau dia seorang laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Mereka berdua laki-laki namanya huma. Mereka banyak laki-laki, lebih dari 2, sebutannya hum, mereka. Dia seorang perempuan hiya. Mereka berdua perempuan huma. Jadi mereka berdua untuk laki-laki maupun perempuan itu sama-sama huma. Mereka banyak perempuan, hunna. Ini dhamir ghaib, orang ketiga. Sedangkan dhamir mukhatab atau orang kedua, orang yang diajak bicara, kamu seorang laki-laki anta. Kalian berdua laki-laki antuma. Kalian banyak laki-laki antum. Ya, jadi kalau kita mau manggil kamu seorang laki-laki anta, kamu berdua antuma, kalian banyak laki-laki antum. Ya mungkin ada yang bingung, loh kok selama ini banyak orang manggil kamu kok pakainya antum bukan anta, berarti apakah itu benar apa salah gitu. Jadi perlu diketahui bahwasanya dhamir antum itu boleh digunakan untuk tunggal dengan alasan itu untuk ikroman, atau memuliakan orang yang diajak bicara. Ya, sama dalam bahasa kita juga sering mendengar, misalkan Pak Bupati pidato, kami demikian, Lah bupatinya kan cuma satu kok bilangnya kami, yaitu untuk bahasa yang lebih bagus lagi daripada saya. Demikian pula di sini antum juga boleh digunakan untuk ikroman terhadap satu orang laki-laki. Kamu seorang perempuan anti, kalian berdua perempuan antuma. Nah, di sini kita lihat kalian berdua untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya, antuma. Kalian banyak perempuan, antunna. Kemudian saya itu ana, kami nahnu. Ini dhamir yang mutakalim, orang yang berbicara. Nah, ini harus dihafalkan ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Taib, ini isim mabni yang pertama, dhamir. Insya Allah nanti akan kita jelaskan berikutnya secara detail bentuk-bentuk dhamir. Yang kedua, isim yang mabni yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya namanya isim isyarah atau kata tunjuk ya. Isim yang digunakan sebagai kata tunjuk, baik penunjuk dekat, jauh, laki maupun perempuan. Nah, di sini ada isyarat dekat untuk laki-laki. Hadza, hadzani, haula. Ini seorang laki-laki, hadza, hadzani, ini dua orang laki-laki, haula, mereka banyak laki-laki. Sedangkan untuk isyarat jauh yang dalam bahasa kita artinya itu ya, dzalika itu, dzanika itu dua laki-laki, ulaika mereka laki-laki itu. Sedangkan untuk perempuan yang isyarat dekat adalah hadhihi, ini. Kemudian
hatani untuk dua orang perempuan, dan haulai untuk mereka ini banyak perempuan. Sedangkan isyarat jauhnya, tilka itu perempuan satu, tanika itu perempuan dua, ulaika mereka itu banyak perempuan. Nah ini isim isyarah. Di sini disebutkan contoh-contoh isyarat sebetulnya tidak semuanya merupakan isim yang mabni ya. Tapi ditampilkan semua. Ada hadani dan hatani yang sebetulnya merupakan isim mu'rab yang dapat berubah bentuk akhirnya. Ya. Ini hadani, hatani ditampilkan di contoh di kitab ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya dua isim ini adalah isim isyarah, tapi sebetulnya yang khusus dua ini, sedangkan yang lainnya itu enggak. Dua ini adalah isim mu'rab, bisa berubah. Yang lainnya tidak dapat berubah. Hada ya hada tetap. Tapi kalau hadani ini bisa berubah, sama seperti hatani, mirip dengan perubahan isim musanna. Hadani sama hadaini, hatani dan hataini. Itu catatan yang perlu digarisbawahi di sini. Yang ketiga, isim yang mabni adalah isim mausul, kata penghubung yang dalam bahasa kita artinya yang. Untuk laki-laki alladzi yang dia, alladzani yang mereka berdua, alladzina yang mereka banyak laki-laki. Untuk perempuan allati, allatani untuk dua perempuan, allati atau allai untuk banyak perempuan. Nah, catatannya juga sama di sini dengan yang isim sebelumnya. Yang di sini isim syarah. Untuk alladzani dan allatani adalah termasuk isim yang mu'rab, yang bisa berubah, dan bentuk perubahannya seperti isim musanna. Alladzani, alladzaini, allatani, allataini, ya. Dan dua isim mu'rab ini disebutkan di sini dalam rangka untuk menjelaskan contoh saja, ini termasuk dari isim mausul. Tetapi ini adalah isim yang mu'rab, bisa berubah. Sedangkan selain dua ini adalah isim yang mabni, tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Isim mabni yang keempat adalah isim istifham, kata tanya, yaitu isim yang digunakan sebagai alat tanya. Contohnya adalah man, siapa. Ya, man ini nggak bisa berubah berakhiran sukun, jangan diganti manu, mano, mani, nggak bisa. Kemudian kaifa, bagaimana, kam, berapa, mata, kapan, aina, di mana. Nah, ini isim istifham. Kemudian yang kelima, isim mabni yang terakhir adalah isim syarat. Ya, isim yang menghubungkan dua jumlah atau dua kalimat, di mana jumlah pertama merupakan syarat dari jumlah kedua. Contohnya man, barang siapa. Ya, contohnya man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu maupun yang akan datang. Nah, ini maksudnya sebagai syarat bahwasanya dia akan diampuni dosanya manakala dia berpuasa karena iman dan karena mengharap pahala. Itu maksud dari syarat ini. Ma apa saja, ya misalkan apa yang kamu makan aku juga makan. Nah, seperti itu. Mata kapan saja, mahma bagaimana saja. Tapi ini 9 jenis isim mabni yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Berikutnya akan kita pelajari tanda tetapnya isim mabni. Isim mabni itu memiliki 4 variasi. Yang pertama mabni di atas fathah, kemudian mabni di atas kasroh, mabni di atas dhammah, dan mabni di atas sukun sesuai dengan jumlah harokat. Contoh yang mabni di atas fathah, contohnya anta, kaifa, aina, dzalika. Ada yang mabni di atas kasroh, anti, hadihi, haulai. Ada yang mabni di atas dhammah, nahnu, haitsu. Ada yang mabni di atas sukun, hum, antum, dan ana. Nah, ana di sini ingat huruf alif itu berharokat sukun ya. Jadi dia cuman sebagai huruf mat, tapi untuk ana, semua ana itu bacaannya pendek, ana, bukan ana ya. Jadi seolah-olah nggak ada alifnya. Tapi ini 4 tanda dari isim yang mabni. Ya, insya Allah lebih gampang daripada tanda-tanda isim yang mu'rab. Kalau
tanda isim mabni tinggal lihat aja harokat terakhirnya apa.